Selamat datang di kuliah Matematika Bisnis. Sekarang kita masuk ke bab 1.2 ya, terkait grafik suatu fungsi. Di sini kita akan mengenal beberapa istilah yang biasa digunakan dalam grafik gitu ya, suatu fungsi. Nah, di situ Anda bisa lihat gitu ya, ada dikasih gambar grafik ya, misalkan kita punya grafik yang menggambarkan suatu produksi gitu ya, produksi dari suatu barang gitu ya, seperti ini ya, maka ya yang tepat pada puncaknya gitu ya, itu adalah apa, titik maksimum ya. Kalau saya namakan X, ini adalah saya namakan X max atau titik maksimum ya. Ini kita bisa bilang yang ini adalah waktu, yang ini adalah produksi gitu ya. Jadi ketika sampai kepada itu, ini adalah X max-nya adalah titik di mana produksi itu mencapai nilai tertinggi pada grafik ini. Seperti itu ya. Jadi ada banyak istilah gitu ya. Terus kemudian gitu ya, dari situ juga ada juga momen kenaikan dari suatu produksi, momen kenaikan suatu populasi gitu ya. Kenaikan suatu populasi itu juga digambarkan di situ gitu ya. Jadi dari grafik itu kita bisa mengetahui banyak hal. Tapi perlu belajar banyak hal juga. Seperti itu ya. Jadi dikasih tahu gitu ya, ada sistem koordinat segi empat atau rektangular, itu namanya sistem. Jadi sistem koordinat yang seperti ini gitu ya, kalau Anda ingat, itu namanya sistem koordinat Kartesius. Ya, sistem koordinat Kartesius atau sistem koordinat rektangular ya. Rektangular itu persegi empat. Seperti itu. Nah, di sini juga dikasih tahu ya, kalau sistem koordinat Kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Kita selalu namakan sumbu yang tegak lurus itu sumbu Y, dan sumbu yang mendatar itu sumbu X. Dan di sini dikasih tahu ya, bagian ini itu dikasih Q1, ini Q2, ini Q3, dan ini Q4. Ini maksudnya apa? Ya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Gitu ya. Jadi di sini titik awal gitu ya. Titik awal namanya titik 0,0 gitu ya. Dan kemudian kalau kita punya titik A, B, misalkan di sini A dan di sini B, ya titik A, B itu adalah ini. Ketika kita tarik garis tegak lurus, ketika kita garis tegak dari A dan garis mendatar dari B, vertikal dari A dan horizontal dari B, ketemu suatu titik, itulah namanya titik A, B. Gitu ya. Jadi itu adalah penjelasan singkat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Oke, kalau saya punya titik A, B, dan misalkan di sini saya punya titik gitu ya, anggaplah sini itu C, D gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya menghitung jarak dari titik A, B ke titik C, D? Gitu ya. Misalkan seperti itu. Bagaimana cara menghitung jarak di sini? Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, gitu ya. Ini kalau kita lihat, ini kita bisa saya sambung di sini ya dengan garis merah, gitu ya. Dan ini, nah perhatikan, ini itu yang sampai di titik sini, saya kasih batas pakai hijau ya. Sini, kemudian, nah
Yang sampai hijau pertama itu panjangnya apa? C ya. Ini juga panjangnya A. Dan yang ini ke sini panjangnya sampai ke sini itu panjangnya D. Dan ini ke atas panjangnya B. Maka ini sama saja dengan apa? Lihat, Anda perhatikan panjang jarak dari kedua titik itu sama saja dengan apa? Menghitung rumus Pitagoras pada suatu segitiga. Jadi panjangnya apa? Ini sama dengan apa? Ya, berarti jarak dari titik ini kita namakan, saya namakan ini titik P, dan ini saya namakan titik R, gitu ya. Jarak dari P ke R bisa ditulis segini, gitu ya. D itu maksudnya distance dari P ke R, gitu ya. Itu adalah ini akar dari komponennya. Apa tuh tadi? Ini adalah C tambah A, gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan ini karena C dan D-nya itu tempatnya di negatif, gitu ya. Kalau Anda perhatikan berarti apa? Dari titik, oke, nah, kalau dari titik biru ini ke titik sini, ya itu ini nilainya A, dan ini nilainya apa? Nilainya negatif C, gitu ya. Jadi kita punya sebenarnya jarak dari dua titik apa? Ini sama dengan A dikurang C pangkat 2 ditambah apa? Tegaknya apa? Ini B. Ingat, kalau saya mau cari dari yang ini, saya lingkar hitam di sini. Yang panjang ini kan karena D itu negatif, maka ini adalah negatif D. Ini B. Jadi apa? Ini sama dengan B dikurang D pangkat 2. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya. Jadi kalau kita punya sebarang, jika kita punya titik x1, y1 dan x2, y2, gitu ya, maka jarak ini kalau saya katakan ini P dan ini R, gitu ya, maka jarak dari P ke R itu adalah apa? Ya, akar dari X1 kurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 di pangkat 2. Ada yang tanya, Pak, boleh tidak ditukar? Boleh, urutannya tidak masalah. Anda mau seperti ini pun boleh ya. X2 kurang X1 pangkat 2, Y2 kurang Y1 pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, itu adalah jarak titik, dua buah titik di suatu koordinat kartesius. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Masuk ke definisi grafik ya. Definisi. Nah, grafik suatu fungsi gitu ya, adalah gitu ya, adalah semua titik titik x, y pada koordinat kartesius sehingga apa? Sehingga oke, suatu fungsi saya namakan fungsinya f di sini ya. Oke, sehingga apa? Ketika f dipetakan dengan x itu sama dengan y. Tuh, perhatikan baik-baik. Contoh. Ya, contohnya, misalkan Anda dikasih fungsinya apa? Fx sama dengan x ditambah 2. Maka kalau Anda gambar grafik, gitu ya. Misalkan kita punya gambar grafik di sini, gitu ya. 0,
gitu ya, ini min 1, min 2. Gitu ya, maka biasanya digambar apa? Kalau Anda dulu masih ingat, biasanya kita cukup temukan dua titik kan. Misalkan kalau X-nya 0, maka kita punya Y-nya apa? Kalau X sama dengan 0, maka Fx-nya sama dengan 0 tambah 2, itu 2. Gitu ya. Jadi kita punya ini titiknya apa? Titiknya di sini 0,2. 0,2 itu ada di sini. Dan kalau kita mau Y-nya sama dengan 0, berarti apa? 0 sama dengan X tambah 2, atau kita dapat X sama dengan negatif 2. Atau di sini kita dapat negatif 2,0. Gitu ya. 2,0. Caranya bagaimana? Kalau dulu, ya tinggal ditarik garis lurus saja, Pak. Gitu. Nah, ini adalah fungsi apa? Fx sama dengan X tambah 2. Nah, kalau Anda perhatikan, semua titik pada garis ini itu merupakan apa? Memenuhi persamaan fx, x tambah 2, memenuhi fungsi fx, x tambah 2. Contoh, saya ambil di sini, entah, saya tidak tahu, saya namakan titiknya x1, y1. Maka kalau Anda masukkan nilai x1 pada fungsi f, maka f x1 itu pasti akan sama dengan y1. Gitu. Tapi beda cerita kalau Anda ambil titik di luar garis. Misalkan ini X2, Y2, maka nilai Fx2 itu tidak sama dengan Y2. Seperti itu ya. Itu adalah penjelasan singkat tentang grafik. Gitu ya. Nah, yang pasti yang perlu Anda ketahui apa? Kalau grafik dari suatu fungsi itu kalau fungsinya itu berderajat 1 itu atau fungsi linear, maka garis lurus. Gitu ya. Garisnya itu garis lurus. Kita akan melihat ini bagaimana cara menentukan perpotongan gitu ya, suatu kurva dengan sumbu X dan sumbu Y gitu ya, dan juga perpotongan antara dua kurva gitu ya. Jadi misalkan kita punya fx gitu ya, suatu fungsi gitu ya, jika gitu ya, jika fx berpotongan dengan ini dengan ya, dengan sumbu x gitu ya, maka ya titik potongnya adalah ini. Adalah apa? Ketika berpotongan dengan sumbu x gitu ya, maka ingat bahwa apa? Nilai y-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Kita lihat ya, ketika perpotongan pasti nilai y-nya itu apa? Sama dengan 0. Oleh karena itu ini pasti nilainya apa? Ya adalah ya x, x1, 0 gitu ya. Di mana x1 adalah titik sehingga fx1 sama dengan 0. Jadi ingat kalau berpotongan dengan sumbu x, maka nilai x-nya tak 0, nilai x-nya belum tentu 0, tapi nilainya pasti 0. Nah, jika fx berpotongan dengan sumbu y, maka itu ya titik potongnya adalah ini. Gitu ya, 0, f0. Gitu ya.
Jadi 0 dengan F0, gitu ya. Seperti itu. Kalau kita lihat contoh, ya misalkan contoh, gitu ya, kita punya fungsinya fx sama dengan x tambah 2, gitu ya. Nah, kalau lihat ya titik potong, kalau kita mau cek titik potong terhadap sumbu x, ya maka ya nilai fx sama dengan 0. Berarti kita punya x tambah 2 ada 0, kita dapat x sama dengan titik 2. Berarti titik potongnya apa? Minus 2,0. Kalau titik potong terhadap sumbu y, maka itu ya, maka itu ya x-nya sama dengan 0, gitu ya, y-nya itu sama dengan f0 sama dengan 0 tambah 2 yaitu 2. Jadi potongnya 0,2 seperti ini contohnya, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa latihan soal, Anda bisa periksa di situ. Gitu ya, saya tidak bahas banyak terkait fungsi pangkat fungsi kuadrat, itu ya, fungsi pangkat 3 saya tidak bahas banyak, yang penting Anda kenal dulu fungsi linier, gitu ya. Terus saya kasih definisi dulu di sini ya. Fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat, ya. Fungsi pangkat itu adalah fungsi dengan bentuk apa? Fx sama dengan x pangkat n. Gitu ya, di mana n-nya itu bilangan real. Jadi bisa koma, bisa minus, bisa positif, bisa. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau fungsi polinomial itu berbentuk ini. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n pangkat 1 sampai ditambah a 1x tambah a0, gitu ya, di mana a0, a1 sampai an itu bilangan real, gitu ya, dan apa, n-nya itu bilangan bulat, gitu ya, n-nya itu nilainya bagaimana, n-nya itu bisa 0 atau lebih dari 0, tidak negatif ya, seperti itu. Oke, nah dari sini maka kita sudah, oh ada satu lagi, fungsi rasional, gitu ya. Fungsi rasional itu adalah, kalau saya namakan gx itu apa? Fungsi px bagi qx, di mana apa? Px dan qx itu adalah fungsi polinomial, gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita sudah selesai soal 1.2. Saya akan kerjakan. Gitu ya. Latihan soal. Coba 1.2 nomor berapa ini ya? Kita coba lihat dulu. Nomor 1, 4, terus nomor 7, nomor 9, kemudian nomor berapa lagi ya? Nomor 11,
dan nomor 17. Anda kerjakan dan tolong kumpulkan ya di e-learning. Oke, sekian. Terima kasih.